memprediksi kalau laga Indonesia versus Vietnam bakal bosenin alias boring karena dengan melihat skuad yang ada saat ini, jelas Sintayong lebih memilih bermain aman dan benar saja mereka mengandalkan counter attack dan sepenuhnya bertahan selama 90 menit di lapangan. Sebelum pada akhirnya serangan 7 hari 7 malam membuahkan 1 gol dan itu sudah cukup bagi Vietnam untuk mengkudeta puncak klasemen grup B untuk sementara. Tapi tunggu, meski berhasil menang atas Indonesia, namun lawan yang mereka hadapi adalah tim U22, bukan senior yang bermain di babak round 3. Bahkan dengan hanya menang 1-0 saja, pelatih dan beberapa pemain Vietnam mengakui kalau timnas Indonesia ini masih punya peluang untuk menjadi finalis bahkan kejutan di babak Piala AFF tahun ini. Lantas seperti apa? Mari kita ulas selengkapnya. Reaksi pemain dan pelatih Vietnam usai menang susah payah atas Indonesia. Ya, kalau memang sudah kita prediksi ya akan sangat berat melawan Vietnam ya guys ya. Tetapi mereka juga udah punya keyakinan bisa mengalahkan Indonesia karena yang diterjunkan adalah U22. Otomatis ini ini adalah kesempatan buat tim Vietnam untuk bisa menciptakan banyak gol dan membantai Indonesia. Tapi meskipun seperti itu ya, Vietnam hanya mampu mencetak 1 gol guys ya. Setelah ditahan imbang Laos dengan skor 3-3, timnas Indonesia menjalani match ketiga melawan timnas Vietnam. Di match ini sendiri, Vietnam mendapatkan keuntungan lebih. Selain bermain di kandang sendiri, dia sebelumnya tak memiliki jadwal pertandingan, sehingga secara stamina jauh lebih fresh dibandingkan timnas Indonesia. Dan untuk itu, banyak yang lebih menjagokan Vietnam untuk memenangkan pertandingan malam ini. Selain itu, Vietnam juga menggunakan skuad terbaiknya dibandingkan timnas Indonesia yang memakai skuad U22. Ya, ada beberapa faktor juga ya yang membuat Indonesia itu seperti kurang dalam performa ya atau underperform ya. Coba bayangkan ya, mereka bolak-balik ya, ada terbang nih dari Laos dari Myanmar ke Solo, abis itu ke Vietnam dan akan kembali lagi ke Solo guys. Jadi memang para pemain kita ini memang kelelahan di jalan ya guys ya. Nah, di samping itu juga ini adalah tim ini baru dibentuk oleh Sintayong ya, dan Sintayong juga masih melihat dan mengolah nih ya seperti apa tim ini ya. Pergantian pemainnya itu memang selalu digunakan oleh Sintayong. Mana yang terbaik itu yang akan diturunkan seperti itu. Cara permainan masih sangat mentah dan bahkan 2 match sebelumnya beberapa kali para pemain masih banyak melakukan kesalahan mendasar seperti passing. Maka dari itu banyak yang memprediksi kalau Sintayong akan lebih bermain aman ketika bertandang ke markas Vietnam. Iya, memang Sintayong juga tidak memprioritaskan Piala AFF ini ya guys ya. Dan jadi ya kita juga wajar-wajar aja gitu ya kalau misalnya pemain timnas Indonesia ini hanya diperuntukkan Sintayong untuk sebagai ajang ini, AFF ini sebagai ajang untuk melatih mental dan fisiknya mereka ya, dan sebagai untuk menambah jam terbang ya. Meskipun seperti itu, Indonesia juga akan terus berusaha berjuang hingga kalau bisa masuk ke semifinal, bahkan bisa menjuarai AFF ini ya guys ya. Oke.
Dan sesuai akan prediksi yang ada, sejak menit awal pertandingan, Sinteyong bermain parkir bus. Mereka lebih mengandalkan serangan balik atau counter attack. Hasilnya, di babak pertama lini pertahanan Indonesia bermain cukup rapi. Meski para pemain Vietnam terus melakukan gempuran demi gempuran, namun peluang demi peluang yang ada selalu berhasil digagalkan, dan babak pertama berakhir dengan skor 0-0. Sementara itu di babak kedua, tak banyak perubahan dilakukan oleh Coach Shin. Dia kayaknya memang mau menargetkan amankan 1 poin di match ini. Pertahanan timnas Indonesia yang selalu solid hingga pertengahan babak kedua pada akhirnya rapuh juga. Setelah pemain andalan Vietnam, Nguyen Xuan Hai, berhasil mencetak satu-satunya gol pada pertandingan malam tadi. Iya, ini mengingatkan kita kembali ketika Indonesia melawan Australia di Piala Asia ya guys ya, kualifikasi Piala Dunia kemarin guys, bahwasannya Sintayong membuat taktik untuk menjaga pertahanan saja gitu ya, tanpa harus banyak menyerang seperti itu. Dan memang yang dihasilkan waktu itu adalah Indonesia bisa imbang dengan Australia dengan 0-0. Nah, inilah yang dilakukan oleh Sintayong ketika timnas U22 ini menjamu tim Vietnam yang memang sudah diprediksi akan tidak mudah untuk mengalahkan Vietnam dengan U22 ini ya guys. Beda halnya ketika semua pemain inti utama kalau diterjunkan ya, dalam 3 kali pertandingan ya, 3 kali laga kemarin, waktu Piala Asia kemarin ya, itu Indonesia bisa membabat habis ya Vietnam dengan skor yang sangat-sangat luar biasa, 3-0 ya guys. Hasil minor timnas Vietnam dalam 3 match terakhir saat menjamu timnas Indonesia. Pelatih Vietnam akui sulit tembus pertahanan pemain muda Indonesia. Meski berhasil mengalahkan timnas Indonesia malam tadi, namun pelatih Vietnam, Kim Kang-sik, merasa belum puas. Apalagi tim yang mereka kalahkan adalah tim muda Indonesia, bukan tim senior yang bermain di babak round 3. Bahkan pelatih asal Korea Selatan itu tak sungkan untuk memberikan pujian kepada pertahanan para pemain muda timnas Indonesia yang sempat membuat dirinya dan para pemain Vietnam cukup frustasi. Mereka tampil sangat solid dan cukup sulit untuk ditembus. Banyak orang yang mengira tim Vietnam ini satu peningkatan yang cukup baik ya untuk timnas Indonesia, karena bisa hampir saja mengimbangi tim Vietnam. Pada yang diturunkan adalah tim U22 yang baru dibentuk oleh Sintayong ya guys. Ya mungkin pemikiran dari pelatihnya Vietnam bisa menembus hingga mungkin 5-10 gol, tapi ternyata tidak ya. Indonesia lebih banyak bermain bertahan di kawasan untuk wilayah pertahanan Indonesia ya, seperti itu. Dan ini terbukti meskipun Indonesia kalah dari 1-0 ya, tetapi ini adalah nilai yang sangat bagus buat timnas Indonesia ya. Ini adalah satu modal ke depannya, Indonesia bisa bermain lebih baik lagi, dan bukan hanya bisa bermain bertahan tetapi juga bisa mencetak gol di kesempatan selanjutnya ya guys ya. Dan pastinya ini akan menjadi pelajaran penting buat timnas Indonesia ya, untuk di masa yang akan datang ya, seperti laga-laga di ajang internasional lain seperti di ASEAN, di SEA Games ya, seperti itu juga ada Piala Asia dan juga ada kualifikasi Piala Dunia nantinya ya, seperti itu. Oke. Sampai di sini dulu guys video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video ini ya guys ya. Dan jangan lupa tekan loncengnya agar nanti kamu bisa mendapatkan notifikasi selanjutnya dari Geng Bola, dari channel ini ya guys ya. Kita ketemu lagi pada video selanjutnya. Ciao.